warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julie Fabaris Linda. Sekarang di sini saya akan menjelaskan bentuk koneksi dan komunikasi di jaringan. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Arisma, kemudian Elsiana, yang ketiga Julie Fabaris Linda, saya sendiri, kemudian ada Mastika. Nah, bentuk koneksi dan komunikasi di setiap layar dalam jaringan komputer ada 4. Yang pertama itu over a link, host to host, process to process, dan client server atau peer to peer. Nah, yang pertama itu over a link. Overlink merupakan bentuk koneksi dan komunikasi dalam jaringan komputer yang melibatkan perangkat keras komputer secara langsung dan perangkat keras penghubung jaringan komputer yang dihubungkan melalui sebuah link. Nah, di mana link tersebut merupakan media koneksi untuk host di dalam sebuah jaringan komputer, di mana host meliputi komputer dan perangkat terhubung lainnya. Nah, adapun proses koneksi overlink, proses koneksi dan komunikasi juga melibatkan unit paket di data terkecil dalam sebuah jaringan komputer, yaitu bit. Over a link terdapat pada physical layer dan data link layer. Layer over a link merupakan bentuk koneksi dan komunikasi dalam jaringan komputer yang dihubungkan melalui sebuah link. Nah, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa link itu merupakan media koneksi untuk host di dalamnya sebuah jaringan, di dalam sebuah jaringan komputer, di mana host meliputi komputer dan perangkat terhubung lainnya. Nah, di dalam host terjadi sebuah proses pengubahan sinyal analog dan data analog menjadi sinyal digital dan data digital maupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu host to host, di mana host to host merupakan koneksi dan komunikasi dan koneksi dalam jaringan yang terjadi antar dua host, yaitu komputer dengan perangkat terhubung lainnya. Di dalamnya terjadi pengenalan antara host melalui alamat jaringan komputer berbasis internet protokol, yaitu IP, sehingga antara komputer yang saling terhubung atau terkoneksi dan saling berkomunikasi tersebut dapat saling mengenali satu sama lain melalui alamat IP address. Nah, misalkan komputer A sebagai komputer pengirim dengan alamat IP address 192.168.1.2, nah, yang akan mengirim paket data ke komputer tujuan dengan alamat IP address 192.168.1.3. Nah, kedua komputernya dapat saling mengenali melalui alamat IP address yang diperolehnya baik secara otomatis atau DHCP maupun melalui pengesetan secara manual. Nah, kita bisa melihat ilustrasi host to host. Nah, dengan mengembangkan sistem host to host atau host Sevima atau Siakat Sevima dapat langsung terintegrasi dengan host Bank Mitra yang telah ditunjuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Semua data atau pembayaran yang masuk dalam server Bank Mitra akan terintegrasi secara langsung dengan data yang ada dalam server Sigma atau Siakat Sevima. Pada saat mahasiswa yang akan melakukan pembayaran SPP atau UKT, mahasiswa dapat melakukan pembayaran di Bank Mitra melalui teller, ATM, internet banking, dan channel pembayaran lainnya. Maka akan langsung masuk ke sistem SEMIFA atau Universitas Pengguna, dan data mahasiswa yang melakukan pembayaran akan muncul. Lalu dapat melanjutkan proses transaksi. Nah, setelah transaksi selesai, status bayar mahasiswa akan berganti dengan otomatis di kedua server, yaitu pihak bank dan universitas. Selain itu, perguruan tinggi juga mendapatkan kemudahan dan untuk melakukan integrasi data balik dengan Bank Mitra maupun integrasi data internal.
Adapun kelebihan penggunaan host to host dalam ilustrasi tersebut, yang pertama itu perguruan tinggi dapat memilih bank mitra sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Yaitu setiap perguruan tinggi tentunya memiliki pertimbangan tersendiri dalam melakukan kerjasama dengan bank mitra. Karena itu Sevima ingin memberikan kenyamanan dan keleluasan bagi perguruan tinggi untuk memilih bank mitra. Nah, kedua itu sistem host to host juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjalin koneksi seperti pertukaran data dan transaksi. Jadi yang ketiga itu H2H atau host to host juga bersifat real time, berbeda dengan point to host atau P2H yang tidak real time dan biasanya membutuhkan jeda paling cepat 15 menit untuk mengupdate data. Tentunya perbedaan host to host dengan point to point itu point to host yaitu jika host to host yaitu ketika mahasiswa melakukan transaksi pembayaran SPP di teller bank atau channel pembayaran lainnya, dan begitu ada transaksi pembayaran dari mahasiswa, kampus akan langsung mendapatkan notifikasi pembayaran dari pihak bank. Sedangkan point to host, kampus umumnya baru akan mendapatkan notifikasinya delay dan paling cepat itu 15 menit kemudian. Nah, adapun keuntungan pengguna host pada ilustrasi, yang pertama keuntungan pada kampus yaitu meminimalisir antrian panjang di kasir keuangan kampus. Kemudian bagian keuangan tidak perlu sibuk mencatat serta melayani padatnya antrian mahasiswa yang akan melakukan pembayaran. Kemudian pembayaran yang dilakukan mahasiswa melalui ATM dan akan langsung masuk ke dalam sistem keuangan Siakat, sehingga bagian keuangan kampus cukup melihat dari sistem Siakat. Kemudian mengurangi tingkat korupsi terhadap keuangan yang dibayarkan oleh mahasiswa, karena uang yang dibayarkan oleh mahasiswa langsung masuk ke rekening kampus dan data keuangan yang dibayar oleh mahasiswa melalui ATM langsung masuk ke dalam sistem keuangan Siakat. Kemudian data pembayaran mahasiswa dapat dilihat secara real time oleh pihak kampus. Kemudian sistem yang dikembangkan dibangun dengan standar keamanan yang tinggi. Nah, adapun keuntungan yang didapat oleh mahasiswa yaitu mahasiswa dapat melakukan pembayaran kuliah kapanpun selama 24 jam. Mahasiswa pun dapat melakukan pembayaran melalui ATM, memberikan rasa aman kepada mahasiswa pada saat melakukan pembayaran biaya kuliah, karena mahasiswa tidak perlu membawa uang cash ke kampus. Nah, adapun materi proses to proses yaitu proses merupakan bentuk komunikasi dan koneksi pada jaringan komputer yang melibatkan bukan saja komputer dan perangkat terhubung, tapi juga proses-proses dalamnya. Komunikasi dan koneksi proses to proses ini disediakan oleh host to host. Proses yang terjadi di dalamnya meliputi pembuatan koneksi atau creating connection, pemecahan paket data menjadi unit paket data, pembungkusan unit paket data, pembungkusan unit paket data yang terkirim atau beserta kesalahan yang terjadi dalamnya. Nah, dengan adanya checksum dan acknowledgement atau ACK serta penutup koneksi atau connection close, baik komputer pengirim maupun komputer penerima sama-sama memiliki semua proses ini dalam komunikasi dan koneksi proses to proses. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang client server dan peer-to-peer, di mana merupakan pasangan paradigma yang dalam jaringan komputer, di mana kedua paradigma ini memiliki konsep yang berbeda. Nah, untuk yang pertama itu client server. Nah, client server itu merupakan sebuah jaringan yang memiliki dua komponen yang utama, yaitu server dan client. Nah, komputer server merupakan komponen yang memberikan layanan kepada klien.
Antara lain itu sharing data, email server, VTP server, web server, dan lain-lain. Kemudian komputer klien merupakan komponen yang menerima layanan yang telah diberikan oleh komputer server. Dari segi spesifikasi komputer server dirancang lebih unggul dari komputer klien karena penggunaan yang berat dan harus melayani lebih dari satu. Nah, adapun fungsi klien dan server yang diantaranya itu fungsi server menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien, meriksa autorisasi, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrasi constraint, melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan responsi ke klien, memelihara data directory. Nah, fungsi klien yaitu mengatur user interface, menerima dan memeriksa sintak input dari pemakai, memproses aplikasi, generate permintaan base data dan memindahkannya ke server. Kemudian memberikan respons balik kepada pemakai, menyediakan akses basis data secara bersamaan, menyediakan kontrol recovery. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan client server. Yang pertama itu kekurangan membutuhkan spesifikasi yang tinggi untuk server, biaya lebih mahal dari jaringan peer-to-peer. Jika server bermasalah, klien tidak bisa mengambil data, membutuhkan seorang admin handal dan dalam merawat server, rawan gangguan ketika permintaan padat. Nah, selanjutnya itu kelebihan. Yang pertama itu keamanan jaringan terjamin, bisa melakukan backup data dengan baik, kontrol terpusat atau server memegang semua data yang dibutuhkan klien, mudah untuk upgrade jaringan, layanan yang diberikan lebih baik daripada jaringan peer-to-peer, cocok digunakan di skala besar. Nah, adapun karakteristik jaringan klien server yaitu sumber daya atau resource digunakan bersama. Server melayani lebih dari satu klien, memilih satu komputer yang tingkatnya lebih tinggi atau server, berkomunikasi dengan menggunakan metode pertukaran pesan, memiliki tingkatan antara klien dan server. Prinsip kerjanya, klien mengirim request lalu server mengirim balasan. Tidak sembarangan orang yang diberikan hak akses server. Jadi hanya server saja yang bisa mengontrol semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk di jaringan peer-to-peer. Nah, di mana jaringan peer-to-peer adalah kumpulan dari beberapa komputer atau device yang terhubung dalam satu jaringan di mana setiap komputernya bisa menjadi server maupun klien. Tidak ada tingkatan. Nah, setiap komputer yang terhubung dalam jaringan memiliki kedudukan yang sama. Jaringan peer-to-peer sering diterapkan di jaringan yang penggunaannya untuk sharing data. Komputer satu dengan komputer lainnya dapat saling bertukar data dengan mudah karena jaringan peer-to-peer tidak ada pembagian hak akses, berbeda dengan client server tadi. Nah, adapun kelebihan jaringan peer-to-peer, yang pertama itu sangat mudah dalam instalasi, implementasi relatif murah, sangat efisien, sangat fleksibel. Tiap-tiap komputer berperan sebagai klien sekaligus server, jadi semua itu berperan sama atau satu tingkatan. Nah, kemudian tidak lagi membutuhkan administrator khusus guna melakukan peraturan terhadap jaringan. Kemudian tidak lagi memerlukan OS maupun aplikasi khusus lainnya guna sebagai server. Nah, adapun kekurangan jaringan peer-to-peer, yang pertama itu administrasi jaringan tidak terkontrol. Lalu lintas data padat karena satu jalur digunakan untuk file sharing bersama-sama, tidak cocok digunakan dalam skala besar. Jadi beda tadi dengan client server. Client server itu bisa digunakan dalam skala besar, sedangkan peer-to-peer ini tidak digunakan dalam skala besar. Nah, yang kemudian itu backup data dilakukan oleh masing-masing komputer. Tingkat keamanan rendah karena tidak ada server asli, jadi keamanan jaringan ditentukan oleh setiap user di masing-masing komputer. Troubleshooting jaringan sulit karena seluruh komputer terlibat dalam jaringan.
kemudian perlu pemahaman kepada user ketika menjalankan tugas sebagai admin di komputernya sendiri. Nah, baik, kita akan masuk dalam perbedaan client server dan peer-to-peer. Nah, client server yang pertama itu backup file terpusat, instalasi dan perawatan rumit, membutuhkan admin yang handal untuk mengakses server sekaligus melakukan perawatan. Kemudian keamanan diatur oleh server pusat, tingkat keamanan tinggi, biaya yang dikeluarkan lebih mahal dibandingkan jaringan peer-to-peer. Jadi tingkat kesulitan jaringan client server ini lebih mahal biayanya dibanding jaringan peer-to-peer. Nah, kemudian jaringan peer-to-peer, backup yang dilakukan di masing-masing komputer, instalasi dan perawatan lebih mudah, tidak membutuhkan admin khusus, setiap user dengan cepat memahami fungsi admin di komputernya sendiri. Kemudian keamanan diatur oleh user pada masing-masing komputer, tingkat keamanan tergantung user yang menggunakan, cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan jaringan client server. Biaya yang dikeluarkan itu lebih murah dibandingkan dengan client server. Jadi di situ saya ingin tambahkan bahwa client server itu digunakan pada skala yang besar, sedangkan jaringan peer-to-peer tidak digunakan dalam skala besar. Kemudian kita akan masuk dalam saya akan mensimulasikan jaringan peer-to-peer. Nah, sebelumnya kita akan sebelum kita melaksanakan mensimulasikan jaringan peer-to-peer, terlebih kita akan menginstal Cisco paket reset di laptop masing-masing. Nah, kemudian kita akan melakukan langkah-langkah bagaimana cara pembuatan jaringan peer-to-peer di Cisco paket reset. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu kita akan membuka aplikasi Cisco paket reset. Caranya itu tekan menu kemudian pilih AL program, kemudian internet, kemudian Cisco paket reset. Nah, yang kedua itu kita akan membangun dua desain jaringan peer-to-peer. Nah, dimana kita buat dua PC dan menghubungkannya dengan kabel crossover. Setelah menghubungkan kedua PC tersebut dengan kabel crossover, kemudian kita setting IP address di PC 1 dan PC 2. Nah, kita bisa melihat gambar sebagai berikut. Pertama itu kita bisa klik icon PC pada aplikasi Cisco paket reset. Nah, di mana PC 1 itu kita isi dengan IP 192.168.10.1, kemudian PC 2 kita isi IP address 192.168.10.2. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah kedua PC tersebut sudah terhubung atau tidak, nah kita akan melakukan tes ping. Kita klik icon PC, kemudian kita pilih desktop, pilih command prompt. Nah, di situ kita akan memping atau kita akan ping PC 2. Jadi PC 1 ping ke PC 2 dan sebaliknya PC 2 ping ke PC 1. Nah, kita bisa lihat pada gambar tersebut, kedua gambar ini di mana PC 1 dan PC 2 sudah melakukan ping. Nah, bila muncul tulisan replatform, itu berarti kedua PC tersebut sudah terhubung. Nah, sedangkan bila muncul request timeout, berarti kedua PC tersebut tidak terhubung. Mungkin ada kesalahan atau mungkin pengaturan IP address-nya tidak sesuai.